dan naik semester. Kemarin kita satu belajar ilmu pendidikan Islam dan kalian sudah menuntaskannya. Nah, kita akan lanjutkan mata kuliah yang lebih advance lagi, yang kita sebut sebagai mata kuliah statistika pendidikan. Statistika yang digunakan di dunia pendidikan. Nah, itu pendidikan di sini dicantolkan dengan statistika. Statistika itu sendiri ya sebuah cabang ilmu yang penting. Nah, kita kadang-kadang dengan statistika ini ada beberapa yang mungkin kurang pas gitu. Khususnya dari kelompok orang-orang yang belajar di ilmu-ilmu sosial. Jadi orang-orang ilmu sosial itu biasanya menghindari statistika. Seakan-akan statistika itu miliknya orang eksakta gitu ya, miliknya orang selain ilmu-ilmu sosial. Nah, kita yang bergerak di ilmu sosial itu cenderung menjauhi statistika. Oke, sekarang coba berikan pendapat kamu tentang statistika. Kira-kira menurut kamu apa sih yang ada di benak kamu kalau mendengar kata statistika? Coba, kalau kamu, apa yang terbayang di kamu kalau dikatakan istilah statistika? Gak ada komen. Berarti apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata statistika? Gak ada apa-apa. Akbar, gimana Pak? Merencanakan, mengumpulkan atau pengumpulan data. Oke. Ada lagi? Kalau saya itu terbayangnya ketika dikatakan statistika itu terbayang namanya itu tabel, diagram, gitu. Jadi identik dengan pengolahan data. Nah, pengumpulan datanya itu bisa ya, bisa tidak. Tapi yang pasti statistika itu identik dengan pengolahan data. Data berupa apa? Nah, ini. Data berupa apa yang diolah? Untuk menjadi tabel, untuk menjadi diagram, biasanya yang diolah itu data apa itu? Data berupa angka. Nah, itu ya. Jadi statistika itu identik dengan pengolahan data. Datanya data berupa angka. Kalau kemudian ada kata-kata yang digunakan itu untuk interpretasi, untuk menjelaskan data, untuk menjelaskan diagram, tabel, ataupun ya bentuk-bentuk output statistika yang lain. Ya, output statistika macam-macam nanti bisa berupa hasil perhitungan statistikanya bisa hipotesis dan sebagainya. Jadi memang statistika tadi itu
di Excel misalnya atau di Word itu sudah disediakan bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat diagram. Ada diagram batang, ada diagram pie, tahu pie? Ya, makanan yang kayak yang bulat itu loh, pie. Nah itu kan misalnya persentasenya 70-30, nah itu kan kayak ada gambar yang berbeda membelah pie tadi itu. Nah itu adalah contoh diagram pie. Jadi sebetulnya tujuannya apa ini? Kok dibuat diagram, kok dibuat tabel? Ya untuk menyederhanakan data. Jadi data itu menjadi lebih simpel, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami gitu. Jadi kalau misalnya kamu sebagai seorang guru ditanya hasil belajar murid kamu bagaimana, berapa? Ya sebenarnya ada yang 70, ada yang 75, ada 76, 78. Itu kan jawaban yang kurang simpel, jawaban yang kurang sederhana, jawaban yang bulat, jawaban yang tidak mudah dimengerti. Tapi kalau nanti kamu bermain dengan pengolahan data, misalnya data deskriptif. Bagaimana pengolahan data deskriptif? Ya misalnya menggunakan penghitungan Mean itu apa? Rata. Nah itu kan kamu bisa menjawab dengan mudahnya, orang bisa paham. Bagaimana kalau ditanya, bagaimana hasil belajar muridmu di kelas ini? Hasil belajar rata 75. Artinya berarti kita bisa menjawab secara simpel, ratanya tadi itu 75, tapi langsung bisa dipahami. Oh iya, ya, keberhasilannya 75 ya. Kalau disebutkan satu-satu ada yang 76, ada yang misalnya 74, ada yang 73, ada yang 80 misalnya, ada yang 70. Nah, tapi kita kemudian bisa memberikan data yang simpel, sederhana, yaitu jawaban singkat, padat, tapi mudah dimengerti. Oh rata-rata 75. Jadi menggambarkan secara keseluruhan keberhasilan belajar secara keseluruhan itu 75. Ya nanti kemudian bisa ini sih, bisa dicek atas bawahnya berapa. Atas bawahnya itu nanti ketahuan itu ketika kita mengolah data secara statistika. Oh berarti rata-rata selisih atasnya itu sekian, rata-rata selisih bawahnya sekian. Nah itu akhirnya diketahui. Oh berarti ada ini ya, ada semacam deviasi. Deviasinya itu yang sekian. Itu nanti kita bisa menggunakan pengolahan data menggunakan ilmu statistika, sehingga nanti kita bisa menyebutkan data itu secara sederhana, mudah dipahami. Yang paling penting itu mudah dipahami dan bisa digunakan untuk banyak hal. Banyak hal itu apa saja, macam-macam. Jadi kita menggunakan data dari pengolahan data statistika itu banyak. Nah, nanti kita akan manfaatkan untuk membuat rapor hasil belajar, untuk membuat analisis data untuk penelitian kuantitatif, baik itu korelasi, baik itu eksperimen, baik itu path analisis, analisis jalur dan sebagainya. Jadi pengolahan data ini menjadi satu yang penting. Nah kelemahannya biasanya kita itu menghindari yang berbau hitung-hitungan. Nah sementara statistika itu ya mesti menghitung, mesti menggunakan rumus. Nah kita ini kayaknya kalau sudah mendengar rumus itu udah oh iya
udah traumatik. Karena itu kemudian nanti kita akan belajar statistika ini dengan happy saja, dengan sederhana, tidak kita tidak belajar yang ruwet-ruwet, kita belajar yang mudah-mudah saja, ya. Tapi semoga manfaat fungsional, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai materi statistika pendidikan ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan memahami materi ini dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada hari ini ya, Al-Fatihah. Nah, nanti untuk memastikan kita mampu ya mencapai target pembelajaran, ini coba saya tampilkan CP di silabus sudah kita jadikan CP. CP-nya ini sebetulnya perlu direvisi, kayaknya kurang lengkap. Nah, jadi di sini dalam mata kuliah statistika ini nanti mahasiswa diharapkan berhasil mencapai target pembelajaran yang disebut dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita yaitu memiliki sikap teliti dan cermat. Jadi yang pertama yang dibentuk ini adalah aspek afeksi. Hasil belajar itu bisa berupa kognitif, afektif, bisa psikomotor. Nah, biasanya capaian pembelajaran itu meliputi 3 itu. Nah, di sini kelihatannya nampak 2 hal. Yang pertama itu aspek afeksi, sikap teliti dan cermat. Jadi kita itu diharapkan menjadi orang yang teliti dan cermat. Nah, khususnya dalam angka-angka, lebih khusus lagi dalam hal uang, ya. Teliti dan cermat, ya, gitu ya. Berikutnya kemudian memahami serta terampil dalam menggunakan statistik sebagai alat analisis penelitian pendidikan. Nah, ini yang kognitif, memahami. Jadi kita nanti capaian pembelajaran itu ya harus bisa memahami dan terampil. Terampil di sini tuh arahnya ke kognitif atau ke psikomotor ya. Kalau psikomotor itu sebenarnya hasil belajar yang terkait dengan kemampuan menggerakkan otot tubuh, menggerakkan bagian tubuh untuk bisa melakukan prosedur-prosedur yang rumit atau kompleks. Nah, itu namanya psikomotor. Masih ingat ya? Contoh yang pernah saya berikan apa? Hasil belajar itu kan kita, kalau kamu ditanya sebagai guru, murid kamu itu dapat apa? Dapat ilmu Pak? Iya, ilmu yang seperti apa? Apa yang berkembang dari murid kamu ketika kamu mengajar mereka? Nah, jawabannya mengikuti belum. Ya, hasil belajar mereka itu yang berkembang kognitifnya. Nah, bisa juga aspek afektifnya. Kalau aspek kognitif itu berarti semakin pintar, semakin cerdas, semakin bisa menyelesaikan masalah, memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki kemampuan problem solving. Nah, itu semua terkait kemampuan kognitif. Kalau terkait kemampuan afektif, aspek afeksinya berkembang apa? Sikapnya. Dulu itu mendukung perilaku bully, sekarang anti bully. Nah, itu
bahasa. Nah, itu berarti ada perkembangan dari sisi sikap, akhlak, karakter pribadinya semakin baik, pribadinya semakin jujur, pribadinya semakin dapat dipercaya. Nah, itu berarti peserta didik kita mengalami perkembangan dan itu dibentuk oleh kita. Nah, misalnya gitu ya. Dengan cara apa? Ya, tidak tahu dengan cara apa kamu mengajar. Nah, itu perkembangan yang terjadi di peserta didik kita. Nah, yang berikutnya hasil belajar ada yang berupa keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa macam-macam. Yang paling kelihatan keterampilan itu adalah pelajaran yang ada di SMK seperti otomotif atau IKT, desain komunikasi visual, itu bagian dari mungkin keterampilan. Kalau dulu saya mencontohkan itu keterampilan memetik 10 jari. Kalau kamu biasanya kalau memetik berapa jari? 11 jari ya. Nah, yang 10 jari ini dulu sangat dibutuhkan. Sekarang keterampilan ini ternyata sudah nggak relevan lagi, nggak relate dengan kehidupan di era digital. Lo kok nggak relate gimana? Dulu tuh ya baru ada mesin ketik dan mesin komputer biasa, belum ada internet. Keterampilan ngetik 10 jari itu keterampilan yang canggih, keterampilan yang sangat dibutuhkan. Saya dulu mencontohkan di pengadilan Eropa atau di Amerika itu semua lalu lintas pembicaraan itu mesti direkam bukan dengan rekaman kita suara itu enggak, rekaman mesin ketik, direkam dengan mesin ketik. Jadi hakim bilang apa, terus kemudian terdakwa bilang apa, pengacara bilang apa, itu semua diketik dan yang ngetik mengikuti, istilahnya itu kecepatannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari pengadilan tersebut karena dia memiliki keterampilan mengetik 10 jari sehingga kecepatannya luar biasa. Nah, tapi keterampilan seperti itu sekarang nggak begitu dibutuhkan karena untuk misalnya mengetik dengan cepat itu bisa digantikan dengan ya kecerdasan buatan atau AI atau mungkin aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya suara menjadi teks gitu kan bisa. Sekarang ini misalnya kamu ngomong panjang itu udah bisa langsung diubah oleh aplikasi menjadi ketikan. Sehingga kemudian sekarang orang mungkin tidak perlu lagi mengasah keterampilan mengetik 10 jarinya. Nah, dalam pengajaran agama Islam apa yang bisa kita ketahui? Apa yang bagian dari keterampilan? Apa yang bagian dari psikomotor? Kalau saya mencontohkan adalah kemampuan untuk membaca secara fasih, membaca Al-Quran secara fasih, membaca bahasa Arab secara benar. Itu menurut saya itu keterampilan berbahasa. Jadi kamu melafalkan huruf Arab, huruf ainul yakin misalnya gitu ya. Jadi kan kalau orang saking pengennya fasih itu enggak ainul yakin tapi ainul yakin. Makanya orang-orang di daerah Ngawi, di daerah barat itu ya, itu namanya itu tidak ainul yakin itu enggak, tapi ainul yakin. Saya punya teman itu beberapa saudaranya itu pakai ain semua, itu pakai ng semua itu huruf Arab huruf Indonesia-nya. Ainun naim, ainun nikmah, apalagi itu. Kebetulan saudaranya itu semuanya diawali dengan ainun. Nah, termasuk huruf ain itu adalah melafalkan yang agak rumit, agak
nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang baru awal mengucapkan kata-kata itu kayaknya belum bisa tepat untuk mengucapkan. Nah itu butuh di-drill, butuh dilatih terus menerus. Nah keterampilan itu biasanya begitu. Keterampilan itu biasanya diperlukan latihan yang agak rutin di awal sehingga kemudian mencapai level yang diharapkan. Nah baru setelah level itu dicapai, maka berikutnya keterampilan itu akan mudah digunakan, mudah dilakukan oleh seseorang tadi, oleh murid kita. Nah itu bentuk hasil belajar yang berupa psikomotor, ya, keterampilan. Jadi kalau kamu ditanya apa sih yang berubah dari anak didik kamu, kok kayaknya kamu itu nggak ada fungsinya gitu, ada di depan kelas. Ngapain di depan kelas kamu kalau nggak ada manfaatnya? Apa yang berubah? Apa yang berkembang? Belajar itu adalah perubahan. Perubahan apa? Perilaku. Perilaku apa? Perilaku kognitif, perilaku afektif, perilaku psikomotor. Nah nanti kemudian orang itu akan minta bukti, minta akuntabilitas, transparansi. Buktinya apa? Kalau kemampuannya itu tinggi, buktinya skor ratanya itu sekian, misalnya 80 atau 90, buktinya terus dari mana angka 90? Dari pengolahan data, mulai dari kumpulan nilai harian, nilai ujian semester dan sebagainya, sehingga kemudian diolah dengan rupa. Kalau pengolahan sederhana kan cukup ya penambahan, terus pembagian. Biasanya begitu ya. Nilai apa itu? Nilai harian 1, nilai harian 2, nilai harian 3 ditambah dengan nilai semester, nanti kemudian dibagi 4. Totalnya berapa? Nah, itu kan mudah sekali ya. Itu statistika tingkat data. Nah, nanti kita akan belajar itu, tapi juga akan dilanjutkan agak lebih tinggi lagi. Nah, berarti kemampuan mengolah data ini menggunakan statistik sebagai analisis penelitian. Tidak hanya untuk analisis penelitian, tetapi juga untuk pengolahan data pendidikan. Nah, maksud saya tadi ini perlu direvisi. Ini karena apa? Statistika yang nanti kita akan pelajari manfaatnya tidak hanya untuk kegiatan riset, tidak hanya untuk kegiatan penelitian pendidikan, tetapi juga untuk pengolahan data di bidang pendidikan. Kamu ngerti kohort? Nggak ada yang tahu ya kohort ya. Bagaimana kemudian data di setiap sekolah itu ditampilkan? Data statistik itu biasanya kan ditampilkan di mana itu di kantor, di ruang TU misalnya atau ruang guru, itu sering ditampilkan data-data statistik, apakah diagram batang ataukah mungkin kohort dan sebagainya. Nah itu orang yang bisa mengolah data itu ya orang yang mengenal statistika walaupun tidak berasal dari jurusan statistika. Nah begitu. Karena itu nanti saya akan revisi sedikit. Nah terus kemudian yang harus kita pahami, ini loh yang nanti harus kita capai. Jadi kamu akan mencapai target ini. Untuk bisa mencapai target ini kita akan bertemu selama 14 kali pertemuan ya. Coba apa saja di dalam statistika itu. Nah di sini agak terlalu tinggi turunnya. Nanti kita mungkin tidak akan mencapai keseluruhannya. Nanti bisa kita turunkan. Soalnya terlalu tinggi, kadang nggak dipakai, terlalu berat. Oke, jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang apa saja ya, ya jenis-jenis data. Jenis data apa saja data itu. Terus membuat tabel di
distribusi, tabel kontingensi, buat grafik histogram, poligon dan sebagainya. Terus kemudian nanti kita akan mempelajari tentang ukuran sentral atau tendensi sentral, meliputi mean, median, mode, kuartal, dan sebagainya. Kita akan belajar tentang deviasi. Kita akan belajar tentang analisis statistik menggunakan produk momen. Ini nanti kita gunakan untuk uji validitas dan uji korelasi. Ada dua fungsi uji validitas dan uji korelasi untuk rumus korelasi produk momen. Biasanya produk momen Pearson, produk momen yang dihasilkan oleh Pearson, nama orang itu Pearson. Terus nanti kita akan belajar tentang korelasi P, analisis rank P. Ada juga analisis coefficient contingency. Agak berat ini. Nah mungkin nanti, yang ini juga mungkin kita akan pakai korelasi biserial. Biasanya korelasi biserial itu untuk uji validitas yang berupa data dikotomik, data yang berasal dari tes. Kalau produk momen itu untuk uji validitas yang datanya dari kuesioner. Nah itu korelasi biserial ya, korelasi biserial. Nanti kita juga mungkin belajar ini remote atau juga di bawahnya ada t-test, uji beda, uji T, uji beda atau t-test ini biasanya digunakan oleh peneliti eksperimen untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan hasil penelitian yang menggunakan eksperimen dan yang tidak menggunakan eksperimen. Nah berikutnya ada regresi juga. Nanti bagaimana kita menggunakan rumus regresi, bagaimana mengolah data dari hasil penelitian yang berupa dua variabel untuk menentukan berapa besar kontribusi X terhadap Y. Nah jadi nanti kita akan bisa menyebut ada pengaruhnya berapa besar pengaruh dari X terhadap Y. Nah itu adalah beberapa materi yang nanti kita akan pelajari pada mata kuliah statistika pendidikan ini. Nah sebelum kita lanjut, mungkin kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya masukan atau ada permintaan. Silakan. Belum ada ya? Belum. Nah, baik, karena ini sebagai komentar, ya sementara kita belum masuk ke materi inti, tetapi persiapan menuju materi inti itu juga harus kita siapkan ya. Oke, jadi kita akan mulai pertama dengan materi pengertiannya, pengertian statistika. Statistika, kita menyebut statistika bukan statistik. Apa bedanya? Kalau statistik itu datanya, jadi kalau kamu sudah menampilkan diagram, menampilkan tabel distribusi
statistics, ada S-nya ya, statistics ya, itu dalam bahasa kita namanya statistika. Nah, kalau statistik, data statistik, jadi kamu kalau jangan ditanya mata kuliah kamu apa, ya, jangan bilang statistik. Mata kuliah saya sekarang statistika. Saya sekarang sedang belajar statistika, ilmu tentang statistik. Ya, jadi statistika ya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data. Nah, begitu, menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, jadi pengertian dari statistika itu adalah ilmu yang membahas, ilmu yang mengkaji bagaimana mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, makanya tadi itu kita menggunakan kata statistika. Ada statistik yaitu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Ya, datanya itu yang kemudian diolah. Itu namanya statistik. Oke, nah bagaimana kemudian kita memahami manfaat statistik? Nah, itu bisa kita pahami bagaimana kemudian manusia menggunakan statistika untuk ya perbaikan kehidupannya. Di zaman Mesir, Cina, bagaimana mereka menentukan besar pajak untuk masyarakatnya. Zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Di tahun 73 mengembangkan ekonomi statistik, mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Nah, ini perkembangan statistika ya. Dalam praktek bernegara kita, statistik itu menjadi satu perangkat kunci untuk menentukan keberhasilan pembangunan, untuk menentukan sasaran pembangunan. Contohnya sekarang begini, kalau kamu ditanya berapa sih pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, berapa ya? Pendapatan per kapita itu ya berarti pendapatan per tahun ya. Setiap orang itu artinya diketahui datanya, diketahui penghasilannya dalam setiap tahun. Tapi ketika dilakukan pengumpulan secara rata-rata, nah itu berarti rata-rata itu ada yang tinggi, rendah, itu kemudian dibuat menjadi rata. Besar mana pendapatan masyarakat Indonesia dengan Malaysia? Bagaimana kemudian negara mendapatkan data tersebut? Caranya gimana? Caranya adalah dengan sensus. Tahu sensus? Kamu pernah didatangi petugas sensus? Atau mungkin pernah menjadi petugas sensus? Enggak pernah ya? Biasanya petugas sensus itu ya tidak selalu berasal dari BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka itu biasanya juga mencari volunteer, relawan, ya remaja-remaja seperti kalian yang masih unyu-unyu ini. Mereka kemudian dilatih, terus diajak atau diberi tugas untuk datang
datang ke setiap rumah. Di situ sudah ada form yang digunakan untuk mendata, menanyakan kepada ya pemilik rumah itu, misalnya gajinya berapa, penghasilan dari yang lain apa saja, sehingga kemudian nanti di total seluruh Indonesia ketemu sekian dibagi jumlah penduduk, akhirnya ketemu rata-rata per kapita masyarakat Indonesia itu ketemunya misalnya per tahun 10 juta misalnya. Terus kemudian ada program pembangunan, karena negara itu punya kewajiban pembangunan, kewajiban negara itu dibebankan kepada pemerintah. Kalau pemerintah misalnya mau bangun tapi ada masyarakat yang ternyata pendapatan per kapitanya itu tergolong masyarakat miskin, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kan punya kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar bahwasanya orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau pemerintah nggak menjalankan ini, berarti sudah menyimpang dari undang-undang. Artinya, kalau pemerintah presiden sudah tidak memenuhi undang-undang dasar, berarti dapat diimpeach, dapat diturunkan. Karena itu kemudian negara punya program pengentasan kemiskinan. Dari mana datanya? Ya dari data statistik. Berapa yang penghasilannya di bawah standar kesejahteraan? Prasejahtera itu siapa saja? Di mana saja? Maka akhirnya diberikan program pengentasan kemiskinan itu misalnya bantuan BLT atau BLT, bantuan langsung tewas. Kenapa Pak disebut BLT, bantuan langsung tewas? Karena dulu bantuan ini ketika diberikan itu antri, dan ada beberapa yang meninggal karena antri. Aslinya ya BLT itu bantuan langsung tunai. Jadi bantuan dari pemerintah kepada orang miskin dalam bentuk uang tunai. Sebenarnya bantuan itu yang bagus apa? Karena ada perdebatan kan. Orang-orang yang misalnya berada di garis kemiskinan, kira-kira kalau kamu ingin membuat mereka tidak miskin, caranya gimana? Diberi bantuan ya langsung atau diberi bantuan tak langsung? Diberi ikan atau diberi kail? Tahu kail? Kancing. Diberi ikan atau diberi kail? Pak, ini orang-orang mintanya langsung dikasih ikan. Ya maksudnya apa? Langsung dikasih program bantuan yang konsumtif, langsung uang untuk bisa dibelanjakan macam-macam, habis kan? Kalau program yang seperti KAIL itu maksudnya apa? Dibantu pendidikan, dibantu usahanya. Jadi dia itu tidak langsung dikasih uang, tapi dikasih contoh modal usaha. Modal usaha, misalnya kamu didatang, siapa yang siap dibantu modal usaha? Syaratnya harus mengikuti pelatihan dulu. Pelatihan membuat bisnis kuliner ya. Jadi kemudian sudah terampil membuat masakan, terus kemudian dikasih modal, dan dia kemudian bisa menjalankan bisnis kuliner. Nah, kira-kira lebih bagus mana, diberi kail atau diberi ikan? Nah,
maksudnya yang bagus itu diberi kain. Jadi nanti dia bisa mandiri, bahkan nanti dia akan makmur, sejahtera, dan mungkin bisa membantu yang lain. Tapi kalau diberi ikan, itu selamanya dia akan bermental miskin, bermental untuk ini terus, ya bermental pengemis, minta dibantu terus gitu. Karena nggak dilatih keterampilannya untuk bisa mandiri, nah gitu. Nah tentu kemudian datanya harus ada. Ini kayaknya sasarannya harus dari pemuda, dari remaja atau dari usia sekian. Kalau udah usia sekian atau sekian, misalnya udah usia lanjut, wah ini kayaknya nggak bisa nih diberi program kayak KL tadi itu ya, diberi KL itu kayaknya susah. Ya udah diberi bantuan langsung aja, kasih uang. Nah, tapi yang usia produktif ini yang harus diikutkan program ini apa ini penyertaan modal atau pemberian modal dan pendidikan pelatihan begitu, sehingga dia nanti terampil menjalankan usaha dan bisa mandiri, tidak lagi bergantung, hanya diberi di awal. Nah kadang-kadang itu gagal, ada misalnya keterampilan menjahit sudah diberikan modal berupa mesin jahit, terus kemudian ya beberapa kebutuhan awal itu, tapi kemudian pasarnya itu nggak jalan, nggak bisa melihat kebutuhan pasar, akhirnya nggak banyak yang pesan, akhirnya nggak berkembang usahanya, modalnya habis, mesinnya dijual. Nah kadang begitu. Nah untuk menentukan sasarannya berapa banyak sih dana yang dibutuhkan, nah, itu kan butuh data statistik. Usia produktif masyarakat Indonesia itu berapa banyak, yang nganggur berapa banyak. Nah itu adalah data-data yang sudah diperoleh dari BPS yang sekarang mungkin sudah canggih ya, pengolahan datanya, pendataannya juga sudah canggih. Oke. Itu contoh bagaimana kemudian statistika itu memiliki manfaat yang besar terkait dengan misalnya pembangunan di suatu negara. Tetapi nanti kalau kita berbicara secara skala mikro untuk pendidikan, ya pendidikan secara nasional itu seperti apa hasilnya. Baik, sementara itu yang kita bahas pada pertemuan pertama ini. Berikutnya nanti di pertemuan kedua saya akan sampaikan beberapa ini ya, contoh penugasan yang sederhana sehingga kamu terampil menggunakan statistik. Jadi harus ada data sebagai latihan untuk mempraktekkan rumus-rumus statistika. Oke, jadi demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.